Selamat pagi semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Sebelumnya, Ibu akan memulai pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan melakukan presensi terlebih dahulu. Nama yang akan Ibu panggil, kalian cukup mengangkat tangan kalian saja. Saya mulai dari absen pertama ya. Yang pertama, Adilah. Baik, hadir. Fani, hadir. Jessica. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita nantinya, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah siap secara fisik maupun psikis mengikuti pembelajaran materi kali ini? Gimana semuanya? Ya, jadi pada pertemuan kali ini, apakah ada yang tahu bahwa materi kita yang akan dibahas pada hari ini? Ya, benar. Yaitu tentang proses metabolisme ya. Jadi, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Sebelumnya, apakah ada yang ingat pada materi sebelumnya yang kita bahas? Ya, yaitu kita kan udah belajar mengenai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan pada makhluk hidup. Nah, ya kaitannya dengan proses enzimatis sekarang ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai proses enzimatis sehingga kita dapat mempelajari serta mengetahui apa itu proses enzimatis. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan ke tahap selanjutnya? Baik, jika tidak akan Ibu lanjutkan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Jadi, terdapat beberapa indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu akan menjelaskan pengertian apa itu metabolisme, lalu pembagian metabolisme, macam-macam reaksi-reaksi pada metabolisme, hingga menyebutkan macam-macam pada katabolisme maupun anabolisme. Seperti KI maupun KD yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, kita juga akan melakukan kegiatan belajar mengajar ini dengan kegiatan diskusi bersama teman-teman kelompok kalian nantinya, lalu akan melakukan presentasi dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, lalu ada evaluasi atau penugasan dari Ibu nantinya, yaitu berdasarkan studi kasus atau problem case study. Selanjutnya, Ibu meminta salah satu dari kalian atau ketua kelas untuk melakukan pembagian kelompok. Dipersilahkan, masing-masing kelompok berisi 5 hingga 6 orang. Kita akan belajar mengenai proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis pada makhluk hidup ini, yaitu melalui studi kasus. Ada sebuah kasus yang kaitannya dengan proses metabolisme. Ya, Ibu akan share screen pada layar LCD, yaitu Ibu akan men-share atau membagikan informasi mengenai salah satu studi kasus pada jurnal, yaitu tentang tidur, irama, sirkadian, dan metabolisme tubuh. Nanti Ibu akan share screen di layar LCD di belakang ini ya. Kalian bisa menyimak dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Karena akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman untuk dipresentasikan ke depan nantinya. Sehingga kita akan memulai pembelajaran kali ini melalui diskusi. Baik, silahkan semuanya bisa menyimak dan melihat apa yang Ibu informasikan di layar LCD belakang. Jadi, diskusi kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah kalian harus mencari apa permasalahan dari penelitian atau studi kasus yang dibahas pada jurnal tersebut. Lalu, mengapa kasus tersebut dapat terjadi? Apa penyebabnya kalian gali? Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi
intensitas maupun proses kerja metabolisme tersebut. Lalu jelaskan bagaimana mekanisme atau cara dari proses metabolisme pada kasus tersebut. Setelah itu, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan ke depan bersama anggota kelompok kalian. Silahkan diskusi bisa dimulai dari sekarang. Dan satu lagi, Ibu akan memberikan bonus atau tambahan nilai buat kalian yang berani untuk memberikan inovasi ke depan dalam upaya penanganan dari studi kasus yang telah Ibu berikan nantinya. Jika sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, silahkan kalian lanjutkan diskusi kalian. Baik, selanjutnya adalah sesi presentasi dari kelompok 1. Silahkan kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silahkan. Ani, oke. Lalu Edi, Willow, silahkan. Kalian jadi mekanismenya seperti ini. Jika perlu, kalian bisa sampaikan apa perbedaan dari katabolisme maupun anabolisme dari studi kasus yang telah kalian cermati. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari kelompok pertama yang telah mempresentasikannya dengan cukup baik. Mari kita apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih telah selesai acara diskusi dan presentasi dari beberapa kelompok pada hari ini. Maka, apakah dari kalian ada yang ingin menyampaikan pendapat atau menyimpulkan dari hasil diskusi semua anggota kelompok? Ibu persilakan. Baik, dari hasil pertemuan kali ini, dari hasil presentasi beberapa kelompok yang telah kalian simak dari tadi, Ibu akan menyimpulkan bahwa pertemuan kali ini dalam materi proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup yang kaitannya dengan studi kasus yang kita bahas tadi mengenai tidur, irama, sirkadian, dan metabolisme tubuh itu memiliki kaitan yang sangat erat. Bahwa tubuh kita memerlukan proses yang namanya hibernasi atau tidur. Dengan tidurlah kita dapat beristirahat sehingga proses metabolisme yang akan berjalan nantinya bisa berjalan dengan lancar dan produktif serta efektif. Sehingga pola tidur itu adalah proses kerja serta metabolisme dalam tubuh kita. Baik, setelah review materi dari kalian dan Ibu hari ini, Ibu akan memberi tugas berupa evaluasi yang akan kalian dapatkan untuk dikerjakan di rumah, yaitu kalian akan membuka paket biologi halaman 50 sampai 53. Dikerjakan secara mandiri, lalu pengumpulan adalah besok pagi harus dikumpulkan di meja ruang saya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah pada pembelajaran pertemuan kali ini kita telah berjalan dengan lancar dan sukses. Apabila ada kata yang tak berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa minggu depan.